Bismillah, alhamdulillah para murid, para santri, para pendengar dan pemirsa. Hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022 Masehi. Pada kali ini dalam video ini guru menerangkan lebih detail, semoga lebih paham juga lebih mengena tentang apa yang disebut karma. Dari video sebelumnya, guru sudah menerangkan bahwa karma dari bahasa Jawa karmo dimaknai karya manungsa berubah menjadi karya manusia. Apa arti dan makna kesimpulan? Makanya setiap individu baik dan buruk manusia itu dihasilkan dari perilakunya. Ini diajarkan lebih dalam ya, karena tidak banyak manusia mengerti. Karma dari pemahaman yang sederhana, karya manusia, karmo manungso. Siapakah sebenarnya yang berkarya itu? Secara manusia bentuk harfiah atau bentuk jasad seakan-akan kita dan aku. Tapi ada yang sangat mendalam dari bahasa itu. Karmo, sing mekar limo. Nah, mulai ketemu ya. Karmo itu dari bahasa sing mekar limo. Itu dalam bahasa sering kita mendengar sedulur papat limo pancer. Dari sedulur papat limo pancer itulah terbentuk satu sistem yang sangat maha otomatis di dalam jiwa dan ruh manusia, itu sampai mengalir, menyatu sampai di dalam perasaan, sampai di dalam tubuh, sampai di dalam gerak manusia. Dari karya 5 itulah. Maka di video guru yang lain, mengapa guru membuat judul itu Tuhanku Maha Otomatis. Bukan maha kuasa lagi, bukan maha mengetahui, sangat otomatis. Itu mungkin bahasa sekarang itulah yang disebut metrik, tidak akan pernah salah menempatkan ruang dan waktu. Dalam artian apa? Manusia yang di dalam tubuhnya itu bekerja melakukan sesuatu sistem dari 5 unsur itu, memberi kebaikan, memberi hukuman, itu ruang dan waktunya pun sudah dihitung dengan yang maha otomatis itu, yang disebut 5 perkara itu. Bahasa sederhananya ada yang disebut unsur air, unsur api, unsur angin, unsur tanah, dan unsur kekayon. Unsur kekayon ini dirubah dari bahasa sekarang menjadi unsur logam, itu sebenarnya unsur kekayon. 5 itu mempunyai dewa, masing-masing. Dalam bahasa yang sederhana, di dalam diri pribadi ada bentuk wujud karakter itu yang mengatur sistem di dalam tubuh manusia. Makanya dipahamkan lagi karmo, sing mekar limo. Sing mekar itu maksudnya yang berkarya, yang bergerak dari 5 perkara. Nah, untuk menghasilkan karma baik, jangan berbicara tentang suami atau istri. Ini menerangkan karma diri pribadi. Tatkala diri pribadi manusia kalian bergerak secara simetris, sejalur, selaras dengan hukum alam dimanapun Anda berada, disitulah kedamaian dan kehidupanmu akan selamat dan tentram. Itu pemahaman yang paling dasar. Sekarang di-cross-check dulu dengan keadaan manusia di era sekarang karena korban dari tahun kemarin, dan tahun-tahun kemarin. Satu contoh ini yang diberi analisa guru ya. Di kitab, di kaset yang lain diajarkan, hati-hati dari kita melihat dan mendengar. Namanya untuk mengetahui. Banyak namanya buku atau kitab atau orang berceramah. Sebelum masuk di dalam pikiran kita, itu kita harus memakai pikiran yang tepat dulu. Tatkala apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, itu bila fiktif atau fiksi atau asumsi atau itu halu atau tidak jelas atau itu katanya dan katanya,
Bila itu kau paksakan masuk di dalam pemikiran manusia, kau masukkan dalam pikiranmu. Jadi bentuk yang simetris ini itu menjadi error. Ini loh, jadi rusak. Nah ini kurang lebih sudah ratusan tahun di negara Republik Indonesia. Bahkan di dunia ada sesuatu itu yang belum jelas, yang tidak jelas, itu dipaksakan untuk diimani atau diyakini ini loh. Nah, masalahnya di sini. Sehingga di dalam otak manusia yang dibentuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi rusak. Kita sering melihat, kita sering mendengar suatu perintah, suatu ajaran, suatu keyakinan. Itu sebatas katanya dan katanya tidak pernah ada yang bertanggung jawab. Itu problemnya. Sehingga otak atau pikiran ini rahmat dari Tuhan, rusaklah di sini error. Nah, tatkala pikiran ini sudah error, ini tidak bisa masuk di dalam jiwa. Assalamualaikum atau rasa. Untuk menghindari hal-hal semacam itu, mulai sekarang kalau paham, hati-hati dengan cerita katanya si fulan, katanya si A, katanya si B. Menurut pendapatnya A, pendapat B, itu hati-hati. Lebih baik jangan dilihat dan jangan didengarkan. Mulai sekarang kalau sudah ngerti. Itu nanti menjadikan error ini. Makanya setiap manusia mencari pengetahuan, mencari tuntunan, mencari bimbingan, itu harus selaras dengan jiwa atau rasa. Makanya bila ada manusia siapapun kalau mengucapkan atau menyuarakan suatu kalimat, itu analisa dulu. Dari pikiran menganalisa, kalau ini benar, pasti hati atau rasa mengatakan ya. Hati-hati ya. Karena sudah terjadi ini ratusan tahun, bahkan kurang lebih 1400 tahun dalam peradaban ini. Tatkala tidak simetris dengan pikiran otak yang disusun oleh yang Maha Kuasa, makanya gerak manusia ini rusak. Sesuatu yang tidak pasti dijalankan, sehingga rugilah waktu, rugilah biaya, dan rugi banyak sesuatu. Itulah yang disebut melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Pekerjaan sia-sia adalah pekerjaan syaiton. Itulah yang dimaksud melakukan sesuatu yang hanya katanya. Hati-hati mulai sekarang para pemirsa, para murid ya. Sekarang masih jutaan, bahkan puluhan juta manusia mengeluarkan statement, mengeluarkan dalil, mengeluarkan fatwa ya. Hati-hati. Bagi kalian sudah bisa menyaring, menganalisa dari apa yang katanya sudah. Dan lebih hati-hati lagi dari pikiran pribadi. Kadang manusia lain tidak ngomong, manusia lain tidak bicara. Tapi kita secara pribadi sering berhalu menghayal yang tidak-tidak. Itu hati-hati akan menjadikan juga error atau rusak pikiran kita. Tapi sebesar apapun manusia itu berhalu, pada dasarnya gara-gara ya ada cerita-cerita itu. Ada orang-orang ngomong, kalian melihat buku, melihat kitab, kok asumsikan sendiri, itu asalnya di situ. Bila manusia itu tidak banyak melihat dan mendengar, kemungkinan manusia itu untuk hayalnya sangat sedikit. Semoga ini sangat dipahami ya. Tatkala apa yang dimasukkan dalam pikiran manusia, dalam otak manusia, itu fiktif, visi, asumsi, halu, tidak jelas, atau katanya. Dampaknya otak pikiran tidak simetris, inilah yang disebut error atau rusak. Di dalam pembahasan setelah kehidupan di alam akhirat, tatkala rusak errornya pikiran, rusaklah perilakunya, guru disebut sukma rusak. Sukma rusak tidak bisa masuk ke alam barzah, tidak masuk ke alam rohani. Inilah yang disebut roh gentayangan. Bila sudah memahami ini, kira-kira berapa miliar manusia di dunia masuk nanti ke alam roh gentayangan itu. Padahal secara prinsip, secara pribadi, niat awalnya ingin menjadikan manusia yang benar, mendapatkan tuntunan yang benar, berharap bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Tapi apa yang dimasukkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, semua adalah fiksi, asumsi, halu, katanya. Katanya bapak, katanya mbah, katanya gurunya, kata si fulan, katanya si A, katanya si B. Kalau dari pemahaman nenek moyang kita, para leluhur kita, sejak dulu tidak pernah mengajarkan cerita halu atau katanya. Makanya ilmu di Jawa sejak dulu sampai sekarang tetap disebutlah dunung. Dunung itu menempatkan porsinya, dunung itu menerangkan apa yang dimaksud. Bahasa yang umum sekarang, ilmu dari leluhur Jawa, itu ilmu nyata, ilmu kasunyatan. Bila tidak ada buktinya, itulah yang disebut berhalu atau fiksi atau fiktif. Tatkala ilmu itu sudah dunung, apa yang disebut, apa yang diucapkan, menempati pada tempatnya. Itulah yang disebut nyata dan itulah yang akan menjadi kenyataan hidup. Tatkala kenyataan hidup benar adanya, inilah yang disebut menghasilkan pengertian. Tatkala manusia sudah mulai mengerti apa yang dimaksud dan apa yang dilihat dan apa yang didengar, inilah yang dihasilkan oleh manusia itu yang disebut damai dan selamat. Inilah fid dunya wal akhir. Yang jadi problem di negara kita, jutaan, puluhan juta manusia mengeluarkan statement semua katanya dan katanya, katanya dan katanya. Semoga ini sangat untuk diperhatikan, terutama untuk generasi kita, para putra dan putri kita. Karena bertebaran dimanapun, di media sosial, di televisi, di HP, di Facebook, semua hanya katanya, katanya. Manusia hanya bisa membaca, ditanya tidak bisa mengerti. Makanya hati-hati dengan yang disebut bahasa, mbak memakai bahasa umum aja. Bagaimana manusia itu tidak mengetahui dan tidak melihat. Diberilah asupan suatu kata namanya Tuhan. Kira-kira di dalam otak manusia ini bisakah untuk menggambarkan apa yang dimaksud Tuhan? Sehingga otak ini mereka-reka, menghayal, tidak akan pernah ketemu. Nah, itulah mulai rusak. Nenek moyang kita tidak mengatakan Tuhan, menyebutnya pangeran. Nah, pengearan. Nah, punya aran. Pangeran, pengearan, pengengeran, tempat untuk bergantung. Bisa diajarkan kalau bahasa dari nenek moyang kita. Coba kalau bahasa yang beredar, satu contoh Tuhan. Nah, tidak ada, artinya pola pikir ini mengembang ke sana kemari. Tatkala pikiran ini sudah mengembang atas nama Tuhan, mengembang. Sehingga manusia ini menjadi temperamen, pemarah, mudah tersinggung, hidupnya susah. Melihat orang lain berhasil, dia marah. Mengapa? Dia sebenarnya hakikatnya sudah melakukan sesuatu hal, tapi tidak berhasil. Melihat orang lain berhasil, jadi pemarah. Karena apa? Dia ingin merubah hidupnya, apa yang diyakini, apa yang diimani, tidak sadar bahwa itu salah. Maka sekarang di tahun-tahun ini, mengapa di negara Indonesia sangat temperamen, manusia suka marah? Karena ini otaknya tidak simetris, mendapatkan asupan, apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dipaksakan. Itu tidak sesuai dengan kodrat atau rasa dan jiwa manusia. Dengan memahami ini, hati-hatilah. Siapapun kalian untuk yang kalian dengarkan, gunakan hatimu yang kuat. Rumusnya begini. Rumus Tuhan adalah nilai satu kebenaran. Kebenaran itu bila diwakili garis, itu garisnya pasti lurus. Itu rumusnya. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda pikirkan, itu kalau lurus dengan hati atau jiwamu bilang ya atau yes, artinya ini sudah dalam kebenaran. Coba pahami berita, kalimat, tulisan, fatwa, ucapan, motivasi di sana. Itu hanya mengarah, hanya dipikir. Itu artinya belum benar, rumusnya di situ. Semoga dengan memahami antara pikiran dan hati harus simetris, pandai-pandailah untuk menyaring, menganalisa
Jangan kau pandang dia sosok siapapun. Lihatlah apa yang diucapkan, apa nyata dan faktanya. Itu saringan pertama. Karena manusia rata-rata terkecoh dari bentuk casing, bentuk tubuh. Dia menjelma sosok-sosok mengaku atas nama wali, sosok-sosok mengaku mengatasnamakan Tuhan, sosok-sosok berbaju mengataskan nama kebaikan. Itu hati-hati mulai ini kalau sudah paham. Artinya dengan memahami ini terutama kita yang sudah mulai mengerti, kita harus sangat selektif, bukan hanya lebih selektif, sangat selektif. Karena 90% asupan yang di otak manusia, terutama di negara Indonesia, 90% semua katanya. Semoga pemahaman tentang karma pribadi ini bisa sangat untuk dimengerti juga untuk dijalankan. Bagaimana guru kalau saya kemarin dapat pemahaman atau pengajaran asupan yang tidak benar? Anggap aja para pemirsa, para pendengar kemarin yang dimotivasi, yang dipaksakan untuk mengimani sesuatu itu yang asumsi dan halu, maka rusaklah namanya error, tidak simetris. Maka guru di kaset yang lain, mengapa guru menyiapkan? Ini harus di reset dulu. Bahasa teknik otaknya ini di reset. Bahasa keilmuannya makanya ini harus disyahadatkan atau dibaiat. Bahasa bentuk keadaannya makanya harus dibersihkan dulu. Kalau ini tidak di-reset, tidak dibersihkan, ini kalau diberi sesuatu, itu sulit masuk. Kenapa? Karena manusia otak di Indonesia, sejak lahir procot, keluar dari kandungan ibu, apa yang ada di dunia ini semua itu hanya asumsi. Sedangkan ajaran kitab-kitab yang ada, itu bila ditarik mundur, itu 1400 tahun masa lampau, itu asumsi. Pertanyaannya, berapa miliar manusia jadi korban asumsi, halu, tidak jelas katanya. Dampak yang sangat buruk setelah jiwa ruh keluar dari tubuh jasadnya. Subhanallah, dia akan masuk ke dalam roh gentayangan. Disitulah tempat penyiksaan, kehidupan yang sangat sakit dan sangat sakit. Semoga dengan memahami tuntunan dan bimbingan dari guru, semoga para pendengar, para murid, khususnya yang ingin merubah hidupnya lebih baik, di sini tempatnya untuk membuat perilaku pribadi kita akan mendapatkan perubahan sesuai apa yang kita harapkan. Semoga bisa selamat fid dunya wal akhirah dalam kedamaian dan kemuliaan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum. Saya gak melok kayak